Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Kali ini kita akan membahas tentang inilah pelabuhan di Sumatera Barat yang menjadi gerbang utama transportasi jalur laut dan prospek investasi cerah. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Pelabuhan yang saat ini menjadi gerbang pintu masuk investasi utama dan paling penting di Sumatera Barat adalah Pelabuhan Teluk Bayur di Kota Padang. Pelabuhan Teluk Bayur adalah satu-satunya pelabuhan laut terbesar dan tersibuk di pantai barat Sumatera, yang secara historis dan faktual memegang peran sentral dalam aktivitas ekspor, impor, dan logistik provinsi ini. Pelabuhan Teluk Bayur adalah jalur utama bagi komoditas ekspor andalan Sumbar, seperti CPO minyak kelapa sawit, semen, batu bara, karet, dan produk perkebunan lainnya. Investor di sektor-sektor ini sangat bergantung pada efisiensi pelabuhan untuk mengirimkan produk mereka ke pasar global. Pihak pengelola Pelindo secara terus-menerus melakukan revitalisasi dan pengembangan untuk meningkatkan kapasitas bongkar muat, memperluas dermaga, dan memodernisasi peralatan seperti gantry crane dan head truck. Investasi fisik ini bertujuan untuk menampung kapal berkapasitas lebih besar, yang merupakan syarat utama bagi investor besar. Posisi Teluk Bayur yang strategis di tengah pantai barat Sumatera sehingga menjadikannya pintu masuk potensial, tidak hanya untuk Sumbar tetapi juga untuk provinsi tetangga seperti Bengkulu dan Jambi bagian barat. Akses ke Pelabuhan Teluk Bayur diperkuat oleh proyek infrastruktur strategis nasional dan daerah, seperti pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin dan rencana pembangunan flyover di jalur bypass Padang, yang sangat penting untuk memperlancar arus barang dari dan ke pelabuhan. Pelabuhan Teluk Bayur bahasa Minangkabau Palabuhan Taluak Bayua adalah salah satu pelabuhan yang terdapat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Pelabuhan Teluk Bayur sebelumnya bernama Emmahaven yang dibangun sejak zaman kolonial Belanda antara tahun 1888 sampai 1893. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pintu gerbang antar pulau serta pintu gerbang arus keluar masuk barang ekspor impor dari dan ke Sumatera Barat. Hingga era Perang Dunia Kedua, Pelabuhan Teluk Bayur merupakan salah satu dari 5 pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya Singapura sebagai pelabuhan transit, Selat Malaka menjadi jalur pelayaran yang penting sehingga mengakibatkan menurunnya aktivitas perdagangan di Teluk Bayur. Seperti pelabuhan-pelabuhan lain yang dioperasikan oleh PT Pelabuhan Indonesia Persero, Pelabuhan Teluk Bayur juga memberikan sejumlah pelayanan standar, yakni pelayanan pandu dan tunda, pelayanan peti kemas, pelayanan curah cair, pelayanan curah kering, dan pelayanan multipurpose. Fasilitas yang ada di Pelabuhan Teluk Bayur. Pelabuhan Teluk Bayur adalah salah satu pelabuhan yang terdapat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Pelabuhan Teluk Bayur sebelumnya bernama Emmahaven yang dibangun sejak zaman kolonial Belanda antara tahun 1888 sampai 1893. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pintu gerbang antar pulau serta pintu gerbang arus keluar masuk barang ekspor impor dari dan ke Sumatera Barat. Hingga era Perang Dunia Kedua, Pelabuhan Teluk Bayur merupakan salah satu dari 5 pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya Singapura sebagai pelabuhan transit, Selat Malaka menjadi jalur pelayaran yang penting sehingga mengakibatkan menurunnya aktivitas perdagangan di Teluk Bayur. Teluk Bayur, dengan lokasinya yang strategis di Selat Malaka, telah menjadi pusat perdagangan sejak masa kerajaan maritim di Sumatera. Kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit memanfaatkan Teluk Bayur sebagai titik strategis untuk jalur perdagangan rempah-rempah, emas, dan hasil bumi lainnya menuju India, Cina, dan dunia Arab. Arkeolog telah menemukan bukti-bukti aktivitas perdagangan yang mencengangkan di sekitar Teluk Bayur, seperti tembikar Cina dan artefak dari masa kerajaan-kerajaan tersebut. Pada abad ke-16, kedatangan bangsa Eropa di Nusantara membawa perubahan besar bagi Teluk Bayur. Portugis, Belanda, dan Inggris berlomba-lomba menguasai pelabuhan ini untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan. Teluk Bayur menjadi pangkalan bagi armada-armada mereka, dan menjadi saksi bisu pertempuran dan persaingan antar bangsa Eropa. Di bawah kekuasaan kolonial Belanda, Teluk Bayur mengalami perkembangan pesat. Pelabuhan ini dibenahi dan diperluas, menjadi pusat perdagangan utama di Sumatera Barat. Kapal-kapal Belanda berlayar keluar masuk Teluk Bayur, membawa hasil bumi dari Sumatera Barat, seperti kopi, teh, dan karet, menuju Eropa. Namun, di balik kemakmuran ekonomi yang tampak, Teluk Bayur juga menyaksikan penderitaan rakyat Sumatera Barat di bawah penjajahan. Rakyat dipaksa bekerja keras di perkebunan, dan keuntungan perdagangan mengalir ke kantong para penjajah.
Perlawanan rakyat Sumatera Barat terhadap penjajah Belanda juga seringkali dipusatkan di sekitar Teluk Bayur, menandakan pentingnya pelabuhan ini bagi perjuangan kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, Teluk Bayur menjadi pelabuhan penting bagi pembangunan nasional. Pelabuhan ini menjadi gerbang utama bagi perdagangan dan industri di Sumatera Barat, serta menjadi titik strategis bagi jalur perdagangan antar pulau di Indonesia. Pada tahun 1970-an, pelabuhan Teluk Bayur mengalami modernisasi besar-besaran. Infrastruktur pelabuhan diperbaiki, dilengkapi dengan peralatan modern, dan ditingkatkan kapasitasnya untuk menampung kapal-kapal besar. Teluk Bayur berkembang menjadi pelabuhan multifungsi, melayani perdagangan internasional, domestik, dan kegiatan industri. Teluk Bayur tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga menjadi titik pertemuan budaya. Selama berabad-abad, pelabuhan ini telah menyaksikan percampuran budaya dan tradisi, menciptakan mozaik budaya yang unik di Sumatera Barat. Warisan budaya dan sejarah yang kaya di Teluk Bayur menjadi daya tarik bagi wisatawan. Benteng tua peninggalan kolonial, bangunan tradisional Minangkabau, dan pusat kuliner khas Sumatera Barat menjadi magnet bagi para pelancong yang ingin merasakan keindahan dan keunikan Teluk Bayur. Saat ini, pelabuhan Teluk Bayur menghadapi berbagai tantangan, seperti persaingan dengan pelabuhan lain di Indonesia dan di Asia Tenggara. Namun, Teluk Bayur juga memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi pelabuhan modern dan efisien, yang mampu bersaing di kancah global. Pemerintah Indonesia terus berupaya mengembangkan pelabuhan Teluk Bayur, dengan fokus pada peningkatan kapasitas, infrastruktur, dan teknologi. Pengembangan kawasan industri di sekitar Teluk Bayur juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Kisah Teluk Bayur adalah kisah tentang perdagangan, budaya, dan sejarah. Pelabuhan ini telah menjadi saksi bisu peradaban manusia, dari masa kerajaan maritim hingga era globalisasi. Melalui Teluk Bayur, arus perdagangan telah mengalir, menghubungkan dunia dan mewarnai sejarah Indonesia dengan warna-warna yang beragam. Teluk Bayur adalah simbol ketahanan dan keunikan budaya Indonesia. Pelabuhan ini terus beradaptasi dengan perubahan zaman, tetap menjadi jembatan penghubung yang vital bagi perdagangan dan perekonomian Indonesia. Di masa depan, Teluk Bayur diharapkan terus berperan penting dalam membangun Indonesia yang maju dan sejahtera. Hingga era Perang Dunia Kedua, pelabuhan Teluk Bayur merupakan salah satu dari 5 pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya Singapura sebagai pelabuhan transit, Selat Malaka menjadi jalur pelayaran yang penting sehingga mengakibatkan menurunnya aktivitas perdagangan di Teluk Bayur. Pelabuhan Teluk Bayur merupakan salah satu cabang dari PT Persero Pelabuhan Indonesia II, sebuah BUMN yang mengelola beberapa pelabuhan di Indonesia. Pelabuhan Teluk Bayur saat ini telah memiliki standar prosedur pelayanan berdasarkan ISO 9002 sehingga dapat dikatakan telah menjadi pelabuhan kelas 1. Mamahaven atau yang kini bernama Pelabuhan Teluk Bayur di Padang, Sumatera Barat, sudah berumur ratusan tahun, dan menjadi pelabuhan andalan pemerintah kolonial Belanda. Sempat dihantam gelombang besar, bahkan kapal yang bersandar di sana terlempar 2 km ke daratan. Saat ini Mamahaven masih berfungsi dan menjadi salah satu pelabuhan penting di pantai barat Sumatera. Pelabuhan Teluk Bayur yang sempat sepi, kembali ramai pada 1930, saat ratusan anggota Muhammadiyah berlabuh di sana untuk mengikuti kongres mereka di Bukit Tinggi. Nama dari Mamahaven sendiri, berawal dari penamaan terhadap Ratu Emma. Ia merupakan seorang ratu yang menjadi penguasa di Belanda pada Perang Dunia Pertama dan Kedua. Pelabuhan Teluk Bayur dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern untuk mendukung operasional pelabuhan yang efisien. Terdapat dermaga multipurpose yang dapat menampung berbagai jenis kapal, mulai dari kapal kargo hingga kapal kontainer. Fasilitas penyimpanan yang memadai, termasuk gudang tertutup dan lapangan penumpukan, memastikan keamanan dan kualitas barang yang ditangani. Meskipun memiliki peran strategis, pelabuhan Teluk Bayur menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangannya. Kedalaman alur pelayaran yang terbatas menjadi kendala bagi kapal-kapal besar untuk masuk ke pelabuhan. Selain itu, persaingan dengan pelabuhan-pelabuhan lain di pantai barat Sumatera juga menuntut peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah dan pengelola pelabuhan terus melakukan berbagai upaya modernisasi. Rencana pendalaman alur pelayaran, perluasan dermaga, dan peningkatan kapasitas handling sedang dalam tahap implementasi. Pengembangan konektivitas dengan jalur transportasi darat dan udara juga menjadi fokus untuk meningkatkan daya saing pelabuhan. Pelabuhan Teluk Bayur tetap menjadi aset strategis yang vital bagi perekonomian Sumatera Barat. Dengan terus dilakukannya modernisasi dan pengembangan infrastruktur, pelabuhan ini diharapkan dapat mempertahankan posisinya sebagai gerbang ekonomi utama di pantai barat Indonesia. Dukungan semua pihak, baik pemerintah maupun swasta,
sangat diperlukan untuk memastikan pelabuhan Teluk Bayur dapat bersaing di tingkat regional dan internasional. Sekian mungkin sedikit cerita tentang inilah pelabuhan di Sumatera Barat, yang menjadi gerbang utama transportasi jalur laut dan prospek investasi cerah. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.